Setelah teman-teman tadi melihat bagaimana Google menampilkan halaman-halamannya di mesin pencarian, di situ teman-teman bisa melihat perbedaan antara SEM dan juga SEO. Ketika SEM biasanya ditandai dengan ikon iklan dan berada di paling atas, kemudian SEO ada di bawahnya. Sekarang kita akan mempelajari apa sih sebenarnya perbedaan SEM dan SEO. Untuk SEM sendiri biasanya ditandai dengan ikon iklan dan memiliki ad extension atau iklan berbayar. Dan untuk iklan sendiri tentunya setiap klik yang masuk itu dikenakan biaya. Biayanya bervariasi, bisa mulai dari ratusan rupiah hingga ribuan, tergantung kesulitan iklan itu sendiri. Selanjutnya, SEM juga dapat ditargetkan ke pengguna tertentu. Jadi jika menggunakan SEM, teman-teman bisa menargetkan di mana konten ini ingin ditampilkan. Misalnya teman-teman ingin kontennya ditampilkan hanya kepada audiens yang berusia 17 sampai 25 tahun dan berada di sekitaran Jakarta. Itu bisa banget untuk menggunakan SEM. Selanjutnya, optimasi SEM juga relatif cepat. Jadi ketika teman-teman bayar ke Google untuk memasang iklan, SEM itu langsung menaikkan konten teman-teman berada di halaman teratas mesin pencarian. Kemudian kita cari tahu yuk apa sih bedanya dengan SEO. Untuk SEO sendiri itu adalah hasilnya berupa organik, tidak ada simbol iklan dan tidak ada simbol-simbol tertentu. Untuk perlakuan khusus Google terhadap SEO, biasanya Google memberikan halaman berupa feature snippet, yaitu berupa ringkasan dari keseluruhan konten yang teman-teman tulis di dalam website yang teman-teman miliki. Untuk SEO sendiri, itu tidak berbayar, jadi berapapun klik yang masuk ke dalam website, teman-teman tidak akan dikenakan biaya, tidak seperti SEM. Walaupun teman-teman memiliki traffic yang sangat tinggi, misalnya hingga 2 juta traffic dalam satu hari, itu teman-teman tidak akan dikenakan biaya seperti SEM. Dan selanjutnya, SEO juga ditampilkan kepada seluruh pengguna, jadi tidak hanya terbatas di usia atau kota tertentu. Jadi teman-teman tidak bisa menargetkan nih di mana konten teman-teman akan diakses atau siapa yang akan mengakses konten yang teman-teman buat. Selanjutnya, untuk optimasi SEO juga dibutuhkan waktu yang relatif lama. Tetapi proses SEO ini tidak seperti SEM, ketika berbayar naik, lalu jika tidak dibayar dia kontennya turun, tidak seperti itu. Lalu untuk SEO, ketika teman-teman optimasi dan kontennya naik di halaman teratas, dia akan selalu ada di halaman teratas sampai ada website lain atau konten lain yang menyaingi konten yang teman-teman buat. Jadi dia akan lebih baik untuk strategi jangka panjang karena akan terus ada di halaman pertama selama teman-teman mengoptimasi konten dengan baik. Selanjutnya, setelah mengetahui apa perbedaan SEO dan SEM, kita akan belajar mengenai cara kerja search engine atau Google. Dari tadi kan kita sudah mulai membicarakan ya, bagaimana sih Google menampilkan konten kita di halaman pertama. Prosesnya sendiri dimulai dari teman-teman membuat konten. Kemudian setelah teman-teman publikasikan konten tersebut di dalam website, maka Google akan memulai proses crawling menggunakan search spider. Ini tuh kita gambarkan seperti laba-laba yang akan meng-crawl semua keseluruhan website teman-teman. Proses crawling ini dimulai dari halaman atas hingga ke bawah. Jadi keseluruhan website teman-teman akan di-crawling oleh Google, mulai dari URL-nya, kemudian judulnya, kemudian juga foto, isi kontennya, bahkan hingga ke keywords atau kata kunci yang teman-teman sebarkan di dalam konten tersebut. Setelah proses crawling ini, Google akan menyimpan semua data-data tersebut di dalam indeks. Nah, di dalam indeks Google ini ada berjuta-juta informasi yang berasal dari seluruh dunia, bahkan dari semua website yang menggunakan internet atau mesin pencarian sebagai platformnya. Dari indeks ini, Google akan mulai menilai konten yang teman-teman miliki dengan menggunakan
algoritma ranking atau ranking algoritma berupa serangkaian ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Google sehingga kontennya ini sangat relevan dan kredibel untuk usernya. Dan dari sini Google akan merekomendasikan konten tersebut ke audiens. Dan sebaliknya untuk audiens, ketika mereka mengetik kata kunci tertentu di mesin pencarian, maka Google akan mulai proses ranking algoritmanya lagi untuk mencari konten apa yang paling relevan yang ada di dalam indeks untuk dipromosikan atau direkomendasikan ke user. Misalnya teman-teman ingin mencari konten mengenai cara mengoptimasi SEO. Ketika teman-teman mengetik kata kunci cara mengoptimasi SEO di Google, maka Google akan memasukkan kata kunci itu ke dalam proses algoritma ranking. Dari situ Google akan masuk ke proses indexing mereka. Mereka akan mencari jutaan konten tersebut, mereka akan memproses jutaan konten tersebut dan mencari yang paling relevan dengan kata kunci yang teman-teman miliki. Dari proses indexing dan melalui proses algoritma ranking, kemudian Google akan merekomendasikan konten yang paling sesuai di halaman mesin pencarian. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara optimasi SEO. Dan untuk mengoptimasi SEO membutuhkan dua tahap, yaitu on-page optimization dan juga off-page optimization. On-page optimization adalah strategi SEO yang dilakukan di dalam halaman website kita sendiri. Sedangkan off-page optimization adalah strategi SEO yang dilakukan di luar halaman website kita. Keduanya ini harus berjalan bersamaan untuk bisa optimize. Jadi tidak bisa teman-teman hanya mengandalkan on-page SEO saja atau off-page SEO saja. Misalnya teman-teman ingin ada di halaman pertama Google, tapi teman-teman hanya fokus pada penulisan konten, kemudian pencarian kata kunci, tanpa memikirkan hal-hal lain di luar hal tersebut atau memikirkan off-page-nya. Maka Google juga tidak akan merekomendasikan konten teman-teman di halaman pertama mereka. Untuk bisa tampil di halaman pertama, teman-teman harus fokus pada keduanya, tidak hanya salah satu saja.